Assalamualaikum anak-anak hebat, saatnya kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, sub tema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran ke-1. Simak video ini sampai selesai dan berdoa dulu sebelum belajar. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati teks, kalian dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dengan tepat. Setelah mengamati gambar, kalian dapat memeragakan gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dalam suatu tarian dengan percaya diri. Setelah menyimak teks, kalian dapat menulis ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Melalui teks, kalian dapat menggali informasi tentang aturan bermain bersama teman di rumah. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Ayo kita pelajari. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan juga karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lainnya? Berikut ini adalah gerakannya. Seperti ini adalah tumbuhan rendah. Tumbuhan tinggi, tangan diangkat ke atas. Bertangkai lebar, kedua tangan direntangkan. Tangkai berayun-ayun, kedua tangan posisi seperti itu dan diayun-ayunkan. Menjulang, ditiup angin. Dan menguncup. Itulah beberapa contoh gerakan tumbuhan. Tugas kalian peragakan gerakan tumbuhan tersebut. Kalian bisa memperagakannya seperti gambar. Jangan lupa difoto saat kalian memperagakannya. Ibu guru menyontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum, lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, anak-anak, bagaimana sikap Udin dan Edo tadi? Ketika Udin berbuat kesalahan walaupun itu tidak sengaja, Udin meminta maaf kepada Edo. Begitu juga dengan Edo, dia tidak marah. Dia memaafkan Udin, kemudian mereka menari bersama lagi. Nah, anak-anak, sikap Edo dan Udin patut kalian contoh. Apabila kamu melakukan kesalahan kepada teman, kalian harus segera meminta maaf. Begitu juga dengan teman yang meminta maaf kepada kita juga harus segera memaafkannya.
Perhatikan gambar ini, apa yang harus diucapkan Lani? Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Bagaimana dengan ini? Apa yang harus dikatakan Udin? Maaf Siti, aku tidak sengaja menyenggolmu. Lalu bagaimana dengan Edo? Apa yang harus dikatakannya? Maaf Udin, aku tidak sengaja menabrakmu. Nah anak-anak, tugas kalian, ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut ini. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Dan yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, anak-anak, jika kalian bermain di rumah teman, kalian juga harus menaati aturan permainannya. Nah, tugas kalian, berilah tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Yang pertama, mengerjakan PR sendirian. Yang kedua, bertamu ke rumah teman. Yang ketiga, membuat ayah minum. Keempat, meminjam buku teman. Dan yang kelima, bermain bersama di rumah teman. Kegiatan bersama orang tua, diskusikan bersama orang tua hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain bersama teman di rumah. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran kedua. Tetap semangat belajar dan ingat, kalian harus selalu mematuhi nasihat orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.